Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Apa jadinya kalau orang paling licik di kota Baghdad disuruh cari harta karun di sungai penuh buaya? Abu Nawas punya caranya sendiri dan dia tidak membawa peta petunjuk, melainkan dia membawa ayam hidup. Seperti apakah keseruan kisah yang penuh tawa ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di kota Baghdad, pagi hari. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan sungai Tigris. Di pinggir pasar, para pedagang mulai membuka lapaknya, sementara anak-anak berlarian di antara kaki unta dan gerobak sayur. Namun hari itu ada yang berbeda. Seorang pria tua berambut putih dengan jubah compang-camping berteriak di tengah keramaian. Aku melihatnya. Aku melihat peti emas bersinar di dasar sungai. Harta karun. Harta karun. Orang-orang mulai berkerumun. Apa benar? Bisik seorang ibu muda. Jangan-jangan dia gila, celetuk pemuda penggembala. Tapi sang pria bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia melihat peti besar di dasar sungai saat ia mencuci kakinya. Hari demi hari, desas-desus itu merebak. Anak-anak mulai bermain di tepi sungai sambil mencari harta hayalan. Bahkan, dua pemuda nekat menyelam, tapi hanya menemukan batu dan kepiting sungai. Istana gempar. Kabar itu pun akhirnya sampai ke istana. Baginda Harun al-Rashid sedang menikmati kurma saat Kasim istana melapor. Tuanku, rakyat heboh soal harta karun di sungai Tigris. Harta karun? Baginda mengangkat alisnya. Ya tuanku, katanya ada peti emas tertanam di dasar sungai. Rakyat mulai berkerumun tiap hari. Baginda termenung. Ia adalah raja yang bijak tapi juga penasaran. Kalau memang ada harta, harusnya itu jadi milik negara. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Di tempat terpisah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menulis puisi tentang ikan yang jatuh cinta pada bulan. Ia baru saja membuat teh panas saat prajurit istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas, sang baginda memanggilmu. Sekarang juga. Abu Nawas menyesap tehnya pelan, menatap matahari pagi, dan tersenyum. Ah, rupanya pagi ini bukan aku yang mencari ide, tapi ide yang mencariku. Dengan tenang, ia bangkit, mengambil tongkat dan sorban lusuhnya, lalu melangkah ke istana, siap menghadapi tantangan, yang belum ia ketahui akan melibatkan keranjang kosong, surat palsu, dan gelak tawa satu kota. Abu Nawas melangkah santai ke dalam istana. Saat tiba di ruang utama, para pengawal berdiri tegak. Baginda Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengelus jenggot dengan wajah penasaran bercampur tegang. Abu Nawas, kau pasti sudah dengar kabar dari rakyat. Abu Nawas menjawab, kabar tentang peti emas di sungai. Tuanku, saya lebih sering mendengar suara perut tukang roti ketimbang suara emas. Mengabaikan leluconnya, kau harus menyelidikinya. Jika benar ada harta karun di sana, maka itu milik kerajaan. Abu Nawas mengangguk pelan. Di kepalanya, roda ide mulai berputar. Ia tahu Baginda bukan hanya ingin emas, ia ingin kebenaran. Tapi siapa yang bilang kebenaran selalu ada di dasar sungai? Baiklah, tuanku. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan turun ke sungai dan mencari harta karun itu. 3 hari? Baik. Tapi ingat, aku ingin hasil. Bila tidak ada harta, maka akan kupotong. Cepat menyela, kumis pati saja, tuanku. Saya masih butuh hidung untuk mencium wangi istana ini. Baginda tertawa, dan suasana sedikit mencair. Tapi satu istana tahu, jika Abu Nawas gagal, bisa jadi kali ini candaannya tak menyelamatkan lehernya. Rencana gila Abu Nawas pun dimulai. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sungai Tigris, bukan membawa alat selam, bukan pula membawa pendeta doa-doa kuno. Ia hanya membawa keranjang anyaman besar, tali panjang, tongkat kayu, dan seekor ayam hidup. Penduduk yang melihat hanya bisa melongo. Apa dia mau memancing peti dengan ayam? Bisik seorang anak kecil. Ini Abu Nawas. Dia mungkin bisa membuat buaya tertawa,
ujar yang lain. Abu Nawas duduk di tepi sungai. Ia mengikat keranjang pada tali, meletakkan ayam di dalamnya, dan perlahan-lahan menenggelamkan keranjang itu ke dalam air. Semua mata tertuju padanya. Apa yang sedang kau lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas merespon warga, saya hanya mencoba, barangkali ayam ini ingin bertemu leluhurnya yang hidup di air. Ia menarik keranjang itu kembali. Ayam basah kuyup dan tampak jengkel. Abu Nawas memeriksa isinya serius, lalu menggeleng dan berkata, belum ketemu. Tapi sepertinya harta itu takut padaku. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas terus datang ke tepi sungai, melakukan hal yang sama. Kadang ia membawa batu, kadang membawa daun sirih, kadang cuma duduk sambil menulis puisi berjudul, Peti yang Tak Mau Ditangkap. Rakyat mulai berkumpul setiap sore. Tontonan Abu Nawas lebih menarik dari pasar malam. Bahkan tukang siomay pun ikut jualan di sana karena ramai. Aneh, tapi lucu. Kalau dia gagal, minimal kita dapat hiburan. Namun mereka tidak tahu, Abu Nawas sebenarnya sedang menyiapkan kejutan besar. Sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terdiam, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga dimulai dengan langit cerah dan angin lembut menyapu Baghdad. Namun suasana di tepi sungai Tigris berbeda. Penduduk kota telah berkumpul sejak pagi. Anak-anak naik pohon untuk melihat lebih jelas, para pedagang libur jualan, dan ibu-ibu membawa bekal untuk piknik. Semua menunggu. Hari ini adalah hari penentuan. Abu Nawas, dengan langkah santai dan wajah datar, datang mengenakan jubah hijau yang sedikit kebesaran dan membawa sebuah karung besar di punggung. Hari ini adalah hari keajaiban, katanya sambil tersenyum kecil. Hari ini, harta karun akan muncul. Ritual terakhir. Di tepi sungai, Abu Nawas menggelar sajadah, duduk sejenak, dan membaca sesuatu, entah doa atau syair. Lalu ia berdiri, membuka karungnya, dan mengeluarkan sesuatu yang mengundang gumam orang-orang. Sebuah peti kayu tua yang tampak sudah lapuk, lengkap dengan lumut dan tali tambang kusut. Peti itu kosong. Tanpa menjelaskan apapun, ia mengikat peti itu dengan batu besar, lalu perlahan-lahan menenggelamkannya ke dasar sungai. Orang-orang bengong. Apa dia membuangnya? Bukannya mencari harta, malah melempar. Setelah 15 menit hening, Abu Nawas kembali berdiri dan berkata keras-keras. Wahai warga Baghdad, saatnya menarik harta karun dari sungai. Dengan bantuan 2 pemuda kekar, ia mulai menarik tali peti tersebut dari sungai. Perlahan-lahan peti itu muncul dari air. Lembab, berat, penuh lumut. Semua mata membelalak. Itu dia. Benar-benar ada? Abu Nawas sungguhan menemukannya? Pembukaan peti di istana. Kabar penemuan peti langsung menyebar seperti api di musim kemarau. Baginda Harun al-Rashid memerintahkan agar peti dibawa ke istana dan dibuka di hadapannya. Seluruh istana berkumpul. Para menteri, penasihat, dayang, juru masak, hingga Kasim, semuanya ingin tahu isi peti itu. Abu Nawas, dengan wajah serius seperti penyair yang akan membacakan karya terakhirnya, perlahan-lahan membuka peti tersebut. Tali dibuka. Tutup diangkat. Rakyat menahan napas. Isinya. Sehelai kain sutra tua. Sebuah gulungan surat kuno. Dan secarik daun lontar bertuliskan tinta hitam. Baginda mengambil surat itu dan membaca keras-keras di hadapan semua. Wahai siapapun yang menemukan peti ini, ketahuilah, harta sejati bukanlah emas yang kau kejar, tapi akal yang kau gunakan dan hati yang membuatmu tertawa. Jika engkau membaca tulisan ini dan tersenyum, maka engkau lebih kaya dari siapapun di dunia. Dari Abu Nawas, sang pencari tawa. Reaksi yang tak terduga. Hening. 1 detik. 2 detik. 3. Lalu terdengar suara cekikikan dari Patih. Diikuti suara tertawa dayang. Dan tiba-tiba, seluruh istana meledak dalam gelak tawa. Baginda tertawa paling keras. Hahaha. Abu Nawas, kau sungguh gila. Tapi, gila yang membuat kita waras. Abu Nawas menunduk pelan, lalu berkata, Tuanku, saya tidak menemukan emas, tapi saya berhasil menggali yang lebih dalam dari itu. Rasa ingin tahu, kegembiraan rakyat, dan tawa Baginda.
Baginda berdiri dan mengangkat tangan Abu Nawas tinggi-tinggi. Hari ini, kau benar-benar membawa harta karun ke istana. Sejak hari itu, peti kosong Abu Nawas diletakkan di tengah alun-alun kota Baghdad sebagai simbol bahwa harta sejati tak selalu terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati dan akal yang cerdas. Dan setiap sore, anak-anak duduk di sekitarnya, sambil tertawa dan menirukan kata-kata sang pujangga kocak. Aku memancing harta, tapi yang tertangkap justru tawa kalian semua. Malam hari setelah kejadian di istana, di balik kemeriahan tawa dan pujian untuk Abu Nawas, ada satu wajah yang tak ikut tertawa, Patih Jalaluddin, pria tua berkumis tebal yang selama ini merasa dirinya adalah penasihat paling bijak di kerajaan. Ia merasa dipermalukan secara tidak langsung. Abu Nawas, si rakyat biasa, membuat seluruh istana tertawa terpingkal-pingkal, bahkan Baginda sampai memuji dia di depan semua pejabat. Petinya kosong, isinya cuma surat jenaka, dan semua orang menganggap itu cerdas, gerutu Patih sambil memukul meja kerjanya. Tidak bisa. Aku harus membuatnya jatuh. Aku akan tunjukkan bahwa Abu Nawas itu penipu, bukan pujangga. Dan malam itu juga, Patih menyusun rencana balasan. Jebakan licik Patih Jalaluddin. Keesokan paginya, Patih datang menghadap Baginda sambil membawa 2 gulungan peta kuno dan sebuah tongkat perak. Tuanku, izinkan hamba bicara soal harta karun. Oh, kau juga mulai mencari harta karun sekarang, Patih? Tidak sembarang harta, tuanku. Ini bukan dongeng rakyat. Ini peta kuno dari masa Kekaisaran Duraid. Menunjukkan letak peti pusaka kerajaan lama yang benar-benar terkubur di dasar sungai Tigris. Hamba rasa Abu Nawas telah melewatkan hal penting. Baginda mengernyit. Ia melihat peta itu, dan meski tak yakin, rasa penasaran kembali muncul. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian memalukan di sungai yang menimpa Patih Jalaluddin. Namun Baghdad belum sepenuhnya tenang. Peristiwa penemuan peti pusaka masih jadi perbincangan hangat. Bahkan, beberapa orang mulai menduga Abu Nawas bukan hanya cerdik. Mungkin ia punya kemampuan mistik. Tapi bagi Abu Nawas, kehidupan telah kembali normal. Ia duduk di beranda rumahnya, minum teh sambil memanggang kacang di atas wajan kecil. Hingga suatu malam, datanglah seorang lelaki tua, bertongkat dan berpakaian seperti pengembara. Wajahnya keriput, matanya sipit, tapi menyimpan sorot tajam. Apakah engkau Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Kalau bukan, saya ini pasti kembaran saya yang belum saya kenal. Ah, jadi kau juga ingin emas? Bukan emas. Aku mencari kebenaran. Dan sebelum aku mati, aku ingin tahu rahasia yang disembunyikan dalam kalimat itu. Isi gulungan yang belum dibuka. Abu Nawas segera masuk rumah, mengambil perkamen kuno yang ia simpan di dalam kendi berisi kapur sirih agar tetap kering. Ia membentangkannya di atas meja. Tulisan dalam huruf Arab kuno masih tampak samar. Ia membacanya perlahan. Jika kau cerdas dan berhati murni, kerajaan akan menyambutmu. Tapi hanya yang menemukan tanda bulan dan anak tangga yang bisa membuka gerbangnya. Abu Nawas mengernyit. Ia belum sempat memperhatikan kalimat itu lebih dalam saat pertama kali menemukan gulungan tersebut. Kini, setelah dibacakan ulang, terasa ada makna tersembunyi. Orang tua, aku pernah mendengar tentang legenda itu. Dulu, di zaman Raja Duraid, ada gerbang rahasia kerajaan bawah tanah, hanya bisa dibuka dengan 2 tanda, bulan dan anak tangga. Tapi tak pernah ada yang menemukannya. Abu Nawas berdiri, mengusap janggutnya. Bulan dan anak tangga. Jangan-jangan itu bukan benda nyata, tapi simbol? Malam penuh pertanda. Malam itu, Abu Nawas memandangi langit. Bulan sabit tergantung tinggi, setengah bundar, setengah gelap. Ia pun teringat, di dekat tikungan sungai tempat ia menyelam dulu, ada batu besar berbentuk setengah lingkaran, mirip bulan sabit. Dan di sampingnya, ada undakan kecil dari batu yang digunakan nelayan turun ke air. Anak tangga. Astaga. Ini bukan sekadar petunjuk dongeng, ini peta rahasia. Ia berbalik pada si lelaki tua. Kau ikut aku besok pagi. Tapi bersiaplah, kita mungkin tidak sedang mencari harta, tapi membuka sesuatu yang jauh lebih tua dari emas. Sejarah yang terlupakan. Perjalanan kembali ke sungai. Esok paginya,
Abu Nawas dan si orang tua pergi kembali ke lokasi penemuan peti. Mereka membawa obor, cangkul kecil, dan satu buku tua yang berisi tafsir huruf kuno. Setibanya di sana, mereka berdiri di depan batu sabit dan undakan tua itu. Abu Nawas mengamati permukaan batu. Setelah membersihkannya dari lumut, tampak 3 goresan samar membentuk panah mengarah ke bawah. Ini penanda lokasi. Kau benar. Mereka mulai menggali. Tanah di bawah batu terasa keras, tapi berbeda. Tak lama kemudian, tok. Cangkul Abu Nawas membentur sesuatu keras. Dibongkar, dibuka. Tampak sebuah pintu besi datar berkarat dengan ukiran 2 bulan dan 5 anak tangga. Di sisi kanan pintu, terdapat lubang kecil yang pas untuk tongkat. Tongkatku. Ini milik keluargaku selama 3 generasi. Kami menyimpannya karena dipercaya sebagai kunci peninggalan masa lalu. Dengan tangan gemetar, si orang tua memasukkan tongkat ke dalam lubang. Klek! Pintu itu perlahan bergetar dan terbuka. Abu Nawas menatap ke dalam lubang gelap yang menganga. Tangga batu menurun tajam ke bawah tanah, seolah mengundang mereka masuk. Ini bukan lagi soal harta, ini perjalanan ke masa lalu. Mereka menyalakan obor, bersiap melangkah menuruni tangga rahasia yang telah tertutup selama berabad-abad. Di bawah sana, bau apek dan lembab langsung menyergap indera mereka, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang samar-samar seperti logam tua. Obor Abu Nawas berkedip, memantulkan bayangan-bayangan menari di dinding batu yang kasar, berlumut di beberapa bagian. Tangga batu itu menurun tajam, dan setelah beberapa langkah, kegelapan menjadi begitu pekat sehingga obor adalah satu-satunya sumber cahaya. Pelan-pelan, bisik si orang tua, suaranya sedikit bergetar. Dindingnya terasa dingin. Mereka terus melangkah turun, menghitung setiap undakan. 15, 20, 30. Udara semakin dingin dan lembab, membuat bulu kuduk mereka merinding. Setelah kira-kira 50 anak tangga, mereka tiba di dasar. Di sana, sebuah lorong sempit terbentang di hadapan mereka, diukir langsung ke dalam batu. Lorong itu cukup tinggi untuk mereka berdiri tegak, tetapi lebarnya hanya sebatas bahu. Lorong ini terasa sangat kuno, gumam Abu Nawas, menyorotkan obor ke depan. Lihat, ada ukiran di dinding. Dengan hati-hati mereka melangkah maju. Dinding lorong dihiasi dengan ukiran-ukiran cuneiform yang sebagian besar sudah pudar dimakan usia. Abu Nawas mendekat, mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk samar itu. Ada simbol-simbol Sumeria kuno, beberapa menyerupai dewa-dewi Mesopotamia, dan yang paling menarik perhatiannya, beberapa ukiran menyerupai peta bintang atau konstelasi yang belum pernah ia lihat, mirip dengan yang digambarkan dalam mitos-mitos kuno tentang penciptaan. Ini bukan sekadar dekorasi, kata si orang tua, menyentuh salah satu ukiran dengan ujung jarinya. Ini mungkin catatan sejarah. Lorong itu berliku-liku, semakin dalam ke dalam perut bumi. Sesekali, tetesan air menetes dari langit-langit, menimbulkan suara gema kecil. Keheningan di sana begitu pekat, hanya napas mereka dan suara langkah kaki yang memecah kesunyian. Mereka berjalan selama beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya lorong itu melebar menjadi sebuah ruangan yang lebih luas. Ruangan itu berbentuk lingkaran, dengan langit-langit yang lebih tinggi. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu rendah yang di atasnya tergeletak sebuah tablet tanah liat yang sudah menguning, terukir dengan tulisan cuneiform yang lebih jelas. Di sekeliling altar, beberapa ukiran batu berbentuk patung-patung kecil dewa-dewi Mesopotamia berdiri tegak, seolah-olah menjaga tempat itu. Abu Nawas dan si orang tua saling pandang. Ada campuran rasa takjub dan ketakutan di mata mereka. Perjalanan ini benar-benar membawa mereka ke masa lalu, ke sebuah tempat yang telah lama terlupakan di bawah tanah dekat sungai Tigris. Abu Nawas melangkah maju, tangannya perlahan meraih tablet tanah liat di altar. Kita menemukannya, bisiknya, rahasia masa lalu. Saat tangannya menyentuh tablet itu, udara di ruangan terasa bergetar, dan sebuah cahaya samar keemasan mulai berpendar dari ukiran-ukiran di dinding, menerangi ruangan dengan aura misterius. Aroma lembab berganti dengan bau wangi yang aneh, seperti rempah-rempah kuno yang hanya digunakan dalam ritual suci. Cahaya keemasan dari ukiran di dinding semakin terang, memantulkan pola-pola kuno di wajah Abu Nawas dan si orang tua.
Aroma wangi yang aneh kini memenuhi ruangan, membuat kepala terasa sedikit pusing, namun juga menimbulkan rasa penasaran yang mendalam. Dengan napas tertahan, Abu Nawas memegang tablet tanah liat yang sudah menguning itu. Tulisan cuneiform di tablet itu mulai bercahaya, dan Abu Nawas, dengan bantuan buku tafsir huruf kuno yang mereka bawa, mencoba menerjemahkannya. Si orang tua mendekat, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan sekadar catatan, gumam si orang tua, menunjuk pada salah satu baris. Ini adalah silsilah. Abu Nawas mengangguk. Dan sebuah ramalan, tambahnya, matanya terpaku pada tablet. Tentang sebuah garis keturunan yang ditakdirkan untuk melindungi pengetahuan kuno, dan sebuah peti yang akan muncul di sungai Tigris sebagai penanda waktu. Tiba-tiba, salah satu ukiran patung kecil di sekeliling altar bergeser sedikit, menimbulkan suara klik samar yang memecah keheningan. Abu Nawas dan si orang tua terlonjak kaget. Obor di tangan Abu Nawas berkedip liar, dan cahaya keemasan di dinding ikut meredup sesaat sebelum kembali berpendar. Si orang tua mengamati patung itu dengan saksama. Ada sesuatu di balik patung ini, katanya, mendekat dengan hati-hati. Ia menyentuh patung yang bergeser tadi, dan dengan sedikit dorongan, patung itu berputar perlahan, memperlihatkan sebuah ceruk tersembunyi di dinding di belakangnya. Ceruk itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk tangan seseorang masuk. Dari dalam ceruk, terlihat pantulan cahaya redup. Abu Nawas dan si orang tua saling bertukar pandang penuh tanya. Apakah ini jebakan, ataukah sebuah rahasia lain yang menunggu mereka? Apa yang ada di dalamnya? Tanya Abu Nawas, suaranya tercekat. Si orang tua ragu sesaat, lalu perlahan memasukkan tangannya ke dalam ceruk gelap itu. Jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan halus, seperti logam mulia. Ia menariknya keluar, dan di tangannya tergeletak sebuah liontin emas berbentuk bulan sabit, memancarkan cahaya pudar dari dalamnya. Liontin itu terasa hangat di telapak tangannya, dan pada permukaannya terukir simbol yang sama dengan yang ada di tongkat si orang tua. Ketika liontin itu keluar dari ceruknya, seluruh ruangan bergetar lebih hebat. Cahaya keemasan di dinding semakin menyilaukan, dan suara gemuruh rendah mulai terdengar dari bawah tanah, seolah-olah ruangan itu hidup dan bernapas. Aroma wangi kini menjadi lebih pekat, hampir memabukkan. Ini bukan sekadar harta, bisik si orang tua, memandangi liontin itu dengan takjub. Ini lambang. Entah lambang untuk apa, namun jelas bahwa penemuan ini telah memicu sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Gemuruh di dalam ruangan semakin menguat, beresonansi dalam dada mereka. Cahaya keemasan dari ukiran-ukiran dinding kini berpendar begitu terang hingga membuat silau, dan udara dipenuhi oleh energi yang nyaris terasa. Abu Nawas dan si orang tua terpaksa memicingkan mata, namun pandangan mereka tak lepas dari liontin emas di tangan si orang tua, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, tablet tanah liat di tangan Abu Nawas terangkat sedikit ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tulisan-tulisan cuneiform di atasnya mulai bercahaya dengan intensitas yang berbeda, dan mereka bisa merasakan panas yang samar dari permukaan tablet itu. Kemudian, secara ajaib, ukiran bulan sabit yang ada di liontin mulai memancarkan cahaya yang terhubung dengan tablet, membentuk sebuah proyeksi di tengah ruangan. Lihat, seru Abu Nawas, menunjuk ke tablet. Ini bergerak. Saat cahaya bulan sabit dari liontin menyatu dengan tablet, sebuah peta holografik yang detail melayang di udara di tengah ruangan. Peta itu sangat detail, menunjukkan lanskap Mesopotamia kuno dengan sungai-sungai besar seperti sungai Tigris dan Efrat, kota-kota kuno yang kini hanya tinggal reruntuhan, dan jalur-jalur perdagangan yang telah lama terlupakan. Titik-titik cahaya kecil mulai berkedip di sepanjang jalur sungai, dan yang paling terang berkedip di lokasi yang jelas menunjukkan sebuah situs kuno yang belum pernah mereka ketahui. Si orang tua mengacungkan liontin emas. Liontin itu berdenyut seirama dengan cahaya di peta, dan sebuah garis cahaya tipis memancar dari liontin menuju salah satu titik terang di peta, tepat di lokasi situs kuno yang misterius itu. Ini menunjukkan sesuatu di sana, kata si orang tua, matanya terpaku pada proyeksi peta. Lambang ini bukan untuk membuka tempat ini, melainkan untuk membimbing kita menuju kebenaran lain. Getaran di ruangan mereda, cahaya keemasan perlahan memudar, dan tablet tanah liat kembali normal di tangan Abu Nawas. Peta holografik pun menghilang,
meninggalkan mereka dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya, hanya diterangi oleh obor yang berkedip. Mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Tempat ini hanyalah permulaan. Jadi, kita kembali ke Sungai Tigris, kata Abu Nawas, memandang si orang tua. Ada tekad baru dalam suaranya. Tapi kali ini, kita tahu apa yang kita cari. Si orang tua mengangguk, mencengkeram erat liontin emas di tangannya. Ini bukan lagi soal harta yang hilang, Abu Nawas. Ini soal penyingkapan sejarah yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Sebuah kebenaran yang telah tertidur di bawah pasir dan waktu selama berabad-abad, menanti untuk ditemukan. Dengan obor di tangan, mereka berbalik, melangkah menaiki tangga batu yang curam, kembali menuju permukaan. Udara segar di atas terasa begitu berbeda setelah kegelapan dan misteri di bawah tanah. Mereka meninggalkan pintu besi berkarat itu terbuka, sebuah saksi bisu dari rahasia yang baru saja mereka temukan. Perjalanan menyusuri Sungai Tigris akan menjadi penjelajahan yang paling penting dalam hidup mereka, sebuah pencarian akan warisan kuno yang mungkin akan mengubah pemahaman mereka tentang dunia.